Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, dari polling Iwan Fals begitu. Kesekian kalinya mereka ya. Bahkan di acara debat-debat ya seperti debat pertama sampai debat keempat hari ini memberikan polling yang sangat luar biasa. Tentu pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin mendapatkan 71% ya. Prabowo di situ mendapatkan 5,4% dan 17% itu adalah Ganjar Mahfud di situ. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah bisa memahami dan bahkan ya dalam polling dari Iwan Fals ini menunjukkan bahwa kemenangan itu angka yang fantastis ya. Pasangan Amin menang 171 dalam polling akun Twitter ya seniman Iwan Fals yang mengalahkan Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto. Dan bahkan satu sisi mereka polling survei di media sosial yang diadakan oleh akun X ya atau Twitter oleh Iwan Fals ya, pasangan Anies Muhaimin kembali ungguli pasangan lainnya dengan perolehan 71. Artinya apa? Masyarakat itu pada hari ini ya melihat bagaimana seseorang dari magnet Anies Baswedan. Mengapa di polling-polling besar seperti X, seperti di YouTube, seperti di di berbagai media sosial banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Nampaknya ini sangat luar biasa begitu kan ya. Sampai-sampai menurut saya pribadi begitu dari polling-polling sekian banyaknya polling ya tetap Anies Baswedan yang paling dominan begitu kan. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung Iwan Fals itu bukan tidak mungkin mereka akan lebih mendukung Anies Baswedan ya. Kan kelihatan di situ kan masih belum ada survei tapi kelihatan ketika Iwan Fals mengadakan survei maka banyak pendukung-pendukung mereka begitu kan dan bahkan satu sisi walaupun bukan pendukungnya memberikan satu statement bahwa dorongan dan mendukung Anies Baswedan. 71% itu angka yang fantastis begitu kan. Kenapa lembaga-lembaga survei hari ini muncul begitu kan ya? Saya kira ya hal yang wajar di situ begitu kan. Tapi nampaknya orang-orang berpikiran bahwa ini polling ini mempermalukan lembaga survei Kisanak. Jelas begitu kan ya, dan bahkan ini menjadi yang menjadi votes ya di situ adalah 25.000 suara ya, 25.957 votes ya atau suara di situ sudah menunjukkan berapa persen, 75% begitu kan ya. Padahal kita lihat saja kalau kita melihat dengan sebuah realitas itu bisa saja menampar keras ya di situ begitu kan ya kepada lawan-lawan yang lainnya begitu kan. Jadi lembaga-lembaga survei yang sekarang digaungkan sana sini akan menang satu putaran sana sini saya kira ya bisa saja melempem di situ begitu kan ya. Jadi inilah banyak sekali pro dan kontra, tapi nampaknya begitu masyarakat Indonesia hari ini ya nampaknya begitu banyak sekali yang mengatakan wah ini gimana ya terkait dengan adanya situasi politik yang kemudian ya lembaga-lembaga survei itu sudah dimainkan hari ini katanya begitu kan. Ya bisa saja kita lihat saja ada yang menang satu putaran katanya begitu kan ya. Ada yang tidak, ada menang di putaran kedua dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa di TikTok begitu kan banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Sampai-sampai ya bisa saja sampai 7.000 suara begitu kan ya dibandingkan dengan Prabowo Gibran ya terus kemudian Ganjar Mahfud di situ begitu kan. Itu sudah kelihatan di situ. Artinya apa? Artinya masyarakat kan bisa memahami betul bagaimana ya kondisi dan situasi politik hari ini begitu kan. Seolah-olah ya yang paling unggul dan paling yang sangat luar biasa ya tentulah Anies Baswedan di situ begitu kan. Saya tidak habis pikir begitu kan. Kenapa di X, kenapa di media sosial itu yang menjadi origin utama yaitu adalah Anies Baswedan dan Caimin yang menduduki polling-polling itu begitu kan. Kenapa di lembaga-lembaga survei itu ada Pak Prabowo begitu kan ya. Ya wajar karena memang pada kenyataannya adalah masyarakat yang kemudian menentukan ini semua begitu kan ya. Bukan lembaga-lembaga survei yang ada. Bahkan ini Bung Gibran jangan meriang ya Pak ya, jaga kesehatan dan sering-sering periksa jantung Pak ya. Indonesia butuh perubahan, tidak ada kemajuan di rezim ini. Orang miskin tambah banyak, kerajaan tambah susah, minggir kalian. Kami butuh pemimpin yang cerdas. Wow ya, komentar-komentar dari netizen. Bahkan ini polling yang berdasarkan keinginan rakyat dan hati nurani, bukan yang berdasarkan pesanan untuk menyenangkan tujuan yang membayar. Ngakunya ya polling sudah tembus atas atap langit ya, tapi kenyataan di lapangan ada saja ya upaya menghalangi dan mengganggu pihak lainnya kan.
lembaga-lembaga survei hari ini kan mereka bagaimana untuk memframing seseorang begitu kan. Tapi ini cukup menjadi dominan karena pada kenyataannya mereka yang kita yang jadi rujukan itu lembaga-lembaga survei dulu begitu kan ya. Dan sekarang lembaga-lembaga survei sudah mulai melosot mereka begitu kan. Kenapa? Karena nampaknya masyarakat Indonesia itu sudah mulai tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang sejatinya lembaga survei itu harus menunjukkan jati diri kredibilitas mereka begitu kan. Jadi kalau tidak kredibel ya mungkin masyarakat tidak akan percaya. Setiap minggu muncul lembaga-lembaga survei. Siapa yang membiayai mereka begitu kan? Ya, yang jelas ya ada yang membiayai mereka. Karena kalau tidak dibiayai tidak mungkin lah ya, karena bisa eksis seperti itu begitu kan. Jadi artinya sayang seribu sayang. Jadi wajar-wajar aja lah dalam hal ini. Saya menyingkapi santai-santai aja. Mau lembaga survei Prabowo 100% kayak, mau 1000% kayak, ya silakan. Karena yang menentukan pilihan presiden ini adalah masyarakat Indonesia, Republik Indonesia begitu kan ya, rakyat Indonesia, bukan lembaga-lembaga survei. Kalau kita tentukan pada lembaga-lembaga survei, maka kemudian ya setidaknya saya harus membuat lembaga survei juga dong begitu kan ya. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Jadi artinya masyarakat yang menentukan ini semua begitu, bukan lembaga-lembaga survei. Tapi tolak ukur kita adalah lembaga survei. Ada nggak lembaga survei yang valid selama ini dari tahun ke tahun? Saya tanya begitu kan ya. Kenapa? Karena asumsinya begini, ketika pemilihan presiden di detik-detik akhir pencoblosan ya, itu kan ada hitung cepat ya, ada real kondisi itu begitu, ada quick kondisi itu begitu, ya ada di KPU, ada di berbagai daerah juga ada begitu kan ya. Bahkan ada sendiri begitu kan. Itu yang menentukan di situ. Kita lihat saja kalau nanti ya misalnya Anies Baswedan di posisi utama, maka ya lembaga-lembaga survei harus mengikuti itu begitu. Tidak mungkin ya posisi Anies Baswedan urutan pertama surveinya kalah misalnya. Tidak mungkin seperti itu. Karena orang-orang yang di bawah itu punya saksi semua begitu kan ya. Punya A1 ya yang harus kita simpan baik-baik di situ begitu kan ya. Itu kan ada timnya di situ begitu, sehingga dapat berapa. Kawalannya tetap di situ begitu. Artinya maka disinilah kawal terus ya biar tidak menjadi spekulasi di situ begitu, karena nampaknya hari ini kalau toh pada hakikatnya tidak disadasarkan pada lembaga-lembaga survei yang ada ya, terus kemudian tidak dijaga, maka bukan tidak mungkin ya Anies Baswedan bisa kalah di situ begitu kan ya. Bisa-bisa ya kecurangan yang masif itu yang tidak dihendaki kita harus kawal betul di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat harus berbondong-bondong menyelamatkan bagaimana suara-suara itu tetap terjaga. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.